Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, Prodi Psikologi UNJ Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan berbagi sedikit ilmu tentang menjaga kebersamaan dalam keberagaman. Semoga bermanfaat. Tantangan dalam keragaman. Di Indonesia, dengan masyarakat yang plural, dikarenakan bermacam-macam etnis, bahasa, budaya, maupun agama. Bahkan hampir tiap agama memiliki ragam aslinya sendiri. Dikarenakan keragaman inilah dapat memicu banyak potensi konflik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Jika para pemeluk agama, terutama para elit agama, tidak menyikapi keragaman ini secara benar dan arif, akan menimbulkan konflik yang tidak hanya dalam skala antar umat beragama, namun juga dapat menjadi pemicu disintegrasi bangsa. Tantangan yang dihadapi penganut agama adalah tantangan yang menyangkut masalah kemanusiaan secara universal. Maka dari itu, agama dituntut dapat memberikan jawaban terhadap masalah kemanusiaan tersebut. Tetapi di masa sekarang, agama lebih cenderung digunakan sebagai alat politik pejabat maupun pemimpin formal agama. Kita sebagai umat beragama seharusnya bersatu dan membuka kembali kitab sucinya masing-masing untuk menemukan ajaran kemanusiaan yang universal dalam rangka melawan musuh nyata ketidakadilan. Dikarenakan kita sudah tidak bisa terlalu mempercayai elit agama yang sudah entah bagaimana mereka saat ini. Kita seharusnya kembali belajar dari para wali songo yang menempatkan persatuan dan kesatuan di atas segalanya dengan dakwah yang bijak, santun, sebagaimana Rasulullah dulu menyampaikan dakwahnya. Konsep Islam atas keragaman. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, "Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Dari ayat tersebut, kita dapat memetik 3 poin. Yang pertama, yaitu menerima perbedaan sebagai eksistensi kehidupan. Perbedaan suku serta etnis yang merupakan ciptaan Allah adalah anugerah darinya untuk manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Yang kedua, yaitu saling menerima bahwa satu sama lain memiliki hak yang sama, karena kita semua sama-sama ciptaannya. Dan setiap ciptaan manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan Allah. Yang ketiga, yaitu saling mengenal perbedaan, karena dengan saling mengenal, kita bisa membangun peradaban yang tentram. Karena dengan tahu perbedaan di antara satu dengan yang lainnya, membuat kita lebih bisa toleran serta dapat belajar dari satu sama lain. Apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kebersamaan dalam keragaman? Yang pertama itu mengedepankan perdamaian dan persatuan. Yang kedua, memperlakukan orang lain sebagaimana ingin diperlakukan. Yang ketiga, menjaga toleransi. Dan yang keempat, menerima dan memahami setiap keberagaman. Mengedepankan perdamaian dan persatuan. Sungguhnya orang yang beriman adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-10. Dari ayat di atas bisa disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang cinta perdamaian dan menjaga persatuan. Maka dari itu, tidak ada salahnya kita berdamai dengan perbedaan yang ada. Karena dengan berdamai, hidup kita akan lebih tenang dan terarah. Tidak terjadi perdebatan antar sesama, yang ada malah sikap saling peduli dan mengingatkan akan kebaikan. Menjaga toleransi. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk saling peduli dan menghargai sesama walaupun berbeda keyakinan, ras, dan budaya. Cara yang kita lakukan untuk menjaga toleransi yaitu seperti menghormati setiap kepercayaan ada, hindari sikap tenggang rasa ataupun mencemooh perbedaan yang ada. Berikut salah satu dalil yang berkaitan dengan toleransi. Allah tidak melarang kamu dari mereka yang tidak merangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu untuk bersikap baik dan adil terhadap mereka. Allah mencintai orang-orang yang adil. Al-Mumtahanah surat ke-60 ayat ke-8. Menerima dan memahami setiap keberagaman, dan janganlah kamu menganggap dirimu suci, karena sesungguhnya Allah Maha Mengetahui siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Surat An-Najm ayat 32. Dari ayat di atas bisa disimpulkan bahwa memang setiap budaya atau manusia punya keberagamannya tersendiri. Kita sebagai manusia seharusnya bisa lebih menghargai dan mempelajari dari keberagaman atau perbedaan yang ada. Jangan malah menganggap yang berbeda itu salah atau mungkin aneh. Karena Allah memang menciptakan makhluknya
dengan banyak perbedaan dan keindahan. Selanjutnya, memperlakukan orang lain sebagaimana ingin diperlakukan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, dan kematian mendatanginya dalam kondisi dia beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah dia bersikap kepada orang lain dengan sikap yang ingin dia dapatkan dari orang lain. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 8442. Dari hadis di atas disimpulkan bahwa kita memang seharusnya berbuat baik terhadap sesama, karena apa yang kita perbuat akan dapat ganjarannya, seperti kebaikan dan keburukan. Jadi, tidak ada hal yang sia-sia untuk kita lakukan. Semuanya kembali kepada diri kita sendiri. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.